Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Kirani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis profitabilitas dan analisis aktivitas. Analisis profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberi ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan serta menggambarkan kemampuan perusahaan melakukan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas itu sendiri untuk mengukur, menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, untuk menilai laba dari waktu ke waktu, dan untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dan modal sendiri. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Jenis rasio profitabilitas itu ada return on sales, return on investment, dan return on equity. Return on sales atau laba atas penjualan adalah untuk mengetahui tingkat profitabilitas laba tertentu terhadap penjualan. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin baik bagi perusahaan. Gross margin, yaitu sisa pendapatan perusahaan setelah dikuranginya harga pokok produksi HPP. Rasio ini menunjukkan berapa besar presentasi pendapatan bersih dan diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio, maka semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan cukup tinggi. Operating margin, rasio yang biasanya digunakan untuk mengukur besar kecilnya presentasi laba operasional atas penjualan persegi dari sebuah perusahaan. Rumusnya operating profit margin sama dengan laba operasional dibagi penjualan bersih dikali 100%. Contribution margin. Kontribusi adalah suatu nilai pendapatan bersih setelah dikurangi dengan berbagai biaya variabel. Rumusnya sales dikurang variable cost atau laba dibagi sales. Margin before interest and tax, mengukur margin sebelum pengaruh struktur modal dan pajak tetapi setelah laba ada diafiliasi. Semua laba dihitung baik dan berasal dari pendapatan utama atau anak perusahaan. Rumusnya EBIT dibagi sales. EBITDA margin, perhitungan arus kas yang membagikan unsur penyusutan berapa umur aset tidak akan mempengaruhi EBITDA. Biasanya dikaitkan dengan urusan-urusan baik bunganya saja maupun bunga dengan pokoknya. Rumusnya EBITDA dibagi sales. Per-tax margin merupakan perbandingan antar laba bersih sebelum pajak terhadap penjualan. Rumusnya per-tax margin EBIT dibagi sales dan effective tax rate income tax expense dibagi EBIT. Tujuan dan manfaat rasio aktivitas adalah mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, mengukur rata-rata penagihan piutang di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari piutang tersebut dapat ditagih. 3. Menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. 4. Mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja. 5. Mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva berputar dalam satu periode. 6. Mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Jenis-jenis rasio aktiva. Yang pertama ada rasio perputaran piutang, kedua rasio hari rata-rata penagihan piutang, ketiga rasio perputaran persediaan, keempat hari rata-rata penagihan persediaan, kelima rasio perputaran modal kerja, keenam rasio perputaran aktiva. Rasio perputaran piutang. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa lama dana yang ditanamkan dalam piutang berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang akan semakin rendah. Rumusnya flexible turnover sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Rasio penurunan persediaan. Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam persediaan inventory berputar dalam satu periode, atau rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini berarti semakin tidak baik, begitu juga sebaliknya. Rumusnya inventory turnover, penjualan dibagi persediaan.
Rata-rata persediaan tersimpan, perhitungan yang digunakan oleh bisnis untuk memperkirakan berapa banyak persediaan. Biasanya mereka memiliki selama periode waktu tertentu. Rumusnya inventory turnover in day sama dengan rata-rata persediaan dikali jumlah hari dalam 1 tahun dibagi HPP. Perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keaktifan modal kerja perusahaan selama satu periode tertentu. Artinya berapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode atau satu periode. Rumusnya perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja. Fixed asset turnover. Fixed asset turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aset tetap berputar dalam satu periode, atau untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Sarannya, bandingkan penjualan bersih dengan aktiva tetap dalam satu periode. Rumusnya adalah fixed asset turnover sama dengan penjualan atau sales dibagi total aktiva tetap. Baik, terima kasih. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.